Dalam video ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam peluang. Ada 3 istilah penting dalam peluang, khususnya dalam peluang teoritik. Yang pertama yaitu titik sampel, yang kedua yaitu ruang sampel, dan yang ketiga adalah kejadian. Kita mulai dengan titik sampel. Titik sampel adalah kemungkinan yang muncul atau yang terjadi. Contohnya pada pelemparan sebuah uang logam, kemungkinan yang muncul adalah sisi angka atau sisi gambar. Hal ini terjadi karena uang logam hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, sehingga titik sampelnya dapat kita tuliskan A dan G. Contoh lainnya yaitu pada saat penggelindingan sebuah dadu. Kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1 atau mata dadu 2 atau mata dadu 3 dan seterusnya sampai mata dadu ke-6. Karena dadu memiliki 6 sisi yaitu mata dadu 1 sampai 6, maka titik sampel dari sebuah dadu juga ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya yaitu ruang sampel. Ruang sampel atau semesta yang dilambangkan dengan S adalah himpunan dari semua titik sampel atau semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Sederhananya, ruang sampel adalah kumpulan dari titik sampel. Banyaknya anggota sampel biasa dilambangkan dengan NS. Ada 3 cara untuk menyajikan ruang sampel. Yang pertama yaitu dengan cara mendaftar, yang kedua dengan diagram pohon, dan yang ketiga menggunakan tabel. Yang pertama kita bahas yaitu dengan cara mendaftar. Cara ini dapat dilakukan dengan menuliskan secara runut semua anggota sampel. Contohnya pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan, maka kemungkinan yang akan muncul bisa saja angka dengan angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Sehingga titik sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GG, dan GA. Ruang sampel biasanya ditulis menggunakan kurung kurawal. Sehingga dari titik sampel yang ada, jumlah ruang sampelnya ada 4. Diagram pohon. Cara ini dapat dilakukan apabila ruang sampelnya cukup banyak. Contohnya yaitu pada saat pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Kemungkinan yang muncul lumayan banyak, sehingga dapat disajikan dengan diagram pohon. Kita misalkan uang logam menjadi bagian pertama dan dadu menjadi bagian kedua. Ketika digambarkan dalam diagram pohon, maka bentuknya akan seperti ini. A dan G mewakili sisi uang logam, 1-6 mewakili mata dadu, dan di bagian ketiga adalah hasil penggabungan antara sisi uang logam dan sisi mata dadu, atau kemungkinan yang akan muncul. Diagram pohon dapat digambarkan dengan berbagai model sesuai dengan kreativitas kalian. Berikutnya yaitu menyajikan ruang sampel dengan tabel. Cara ini dapat dilakukan apabila ruang sampelnya sangat banyak. Contohnya pada saat penggelindingan 2 buah dadu. Karena setiap dadu memiliki 6 sisi, sehingga pada saat melemparkan 2 buah dadu, kemungkinan yang muncul akan sangat banyak. Sehingga dapat kita sajikan dalam tabel seperti ini. Yang terakhir ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya munculnya mata dadu 6 pada penggelindingan sebuah dadu dan munculnya angka pada pelemparan sebuah uang logam. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah perbandingan antara pelemparan uang logam dan penggelindingan sebuah dadu. Pada uang logam kejadiannya hanya 2, yaitu munculnya gambar atau munculnya angka, karena pada uang logam hanya memiliki 2 sisi. Sedangkan kejadian pada penggelindingan sebuah dadu ada 6, karena dadu memiliki 6 sisi atau 6 mata dadu, sehingga kejadiannya adalah munculnya mata dadu 1 atau munculnya mata dadu 2, seterusnya sampai mata dadu 6.
Sedangkan ruang sampel harus diingat bahwa ruang sampel ditulis dalam kurung kurawal. Ruang sampel pada uang logam ada 2, yaitu angka dan gambar, sedangkan ruang sampel pada dadu ada 6, yaitu mata dadu 1 sampai 6 atau dari titik sampelnya. Ingat bahwa ruang sampel adalah kumpulan dari titik-titik sampel. Kemudian banyak titik sampelnya yaitu sesuai dengan anggota ruang sampel. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang istilah-istilah yang ada pada peluang? Istilah-istilah ini akan banyak kalian temui pada peluang teoritik. Untuk materi tentang peluang teoritik akan kalian tonton pada video berikutnya.